Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wassalaman ala rasulillah amma ba'd. Baik, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang pengisian formulir model C1. Di sini di bagian kedua akan kita bahas sedikit tentang pengisian di model C1 DPR. Di video sebelumnya kita sudah bersama-sama belajar pengisian model C untuk PPWP. Baik, supaya lebih cepat kita mulai saja. Kita lihat soalnya. Nah, ini kita lihat untuk soalnya. Kita langsung saja kita lihat sandingkan antara soal dengan model C-nya supaya lebih cepat. Pemilihan DPR RI. Partai nomor 1, Partai Nangka memperoleh 1 suara. Calon nomor urut 5 memperoleh 1 suara. Calon nomor 7, nomor urut 7 memperoleh 8 suara. Kita lihat di model C-nya dulu. Kemarin itu pada soal awal, jadi jumlah DPT-nya ada 140 laki-laki dan 160 perempuan. Dan di DPTB ini ada 2 laki-laki, 1 perempuan, yaitu pindahan dari Garut ke Pangandaran, jumlah 3. Sedangkan jumlah DPK-nya ada 1 laki-laki dan 1 perempuan, jumlah 2. Jadi jumlah pemilihnya sebanyak 143 laki-laki, 162 perempuan, dan 305 secara keseluruhan. Pada pembahasan model C PPWP sudah dibahas bahwasannya untuk DPTB itu dari 2 laki-laki dan 1 perempuan hadir semua. Tapi karena DPTB-nya dari beda dapil, maka di sini di DPTB pengguna hak pilih untuk DPR tidak dicantumkan. Jadi tidak punya hak pilih untuk DPR. Jadi hanya memperoleh 2 surat suara nantinya untuk PPWP dan DPD. Di video sebelumnya mohon maaf kalau misalkan ada pernyataan bahwasanya mendapatkan satu surat suara. Baik, kita langsung ke soal saja. Di sini partai nomor 1, Partai Nangka memperoleh 1 suara. Calon nomor 5 memperoleh 1 suara. Calon nomor 7 memperoleh 8 suara. Jadi dimasukkan di bawah. Kita lihat bawah dulu. Nah, di sini. Jadi Partai Nangka untuk suara partai mendapatkan 1. Di sini kosong ya. Bentar. Calon nomor urut 5 mendapatkan 1 suara. Calon anggota dewan mendapatkan 8, anggota dewan nomor 7 mendapatkan 8 suara, dan nomor 8 di sini anggota dewan nomor 8 mendapatkan 1 suara. Jadi 10. Berarti ini kemungkinan ada kesalahan. Di sini kan partai nomor 1 memperoleh 1 suara. Sedangkan di sini di penyelesaian nomor 8 itu dapat 1 suara. Sedangkan di sini tidak ada dicantumkan bahwasanya nomor 8 itu 1 suara. Jadi ini merupakan kesalahan. Harusnya di suara partai ini ada 1 suara. 1 suara partai. Nah,
Jika terjadi seperti ini, misalkan ada terjadi kesalahan di pengisian model C, misalkan yang seharusnya ditulis angka 2 malah ditulis angka 3, atau misalkan ada salah penulisan, itu menurut PKPU 3 tahun 2019 pasal 53 dijelaskan bahwasannya apabila terjadi kesalahan, maka yang salahnya itu dicoret 2 secara diagonal. Jadi di sini kalau misalkan kasusnya seperti ini, di anggota dewan nomor, oh maaf, oh ini udah betul ya, udah betul. Jadi oh ini harusnya satu tadi ya, kehapus. Oh berarti ini bisa dihapus ya. Ini padahal filenya PDF. Maaf, berarti bisa kehapus. Ini kehapus. Tadi ada angka 1 di sini. Ya. Jadi misalkan di sini salah penulisan di angka 1 di calon anggota dewan nomor 8, misalkan di angka 1 harusnya di sini kosong, di tanda silang. Kemudian di sini angka 1, maka di sini dicoret diagonal, maaf bukan diagonal, secara horizontal. Coret 2 horizontal. Di sini dicoret secara horizontal, coret 2, lalu diparaf oleh ketua KPPS dan saksi di pemilihan tertentu. Kalau misalkan kesalahannya di PPWP, maka saksinya saksi PPWP. Kalau kesalahannya di pemilihan anggota dewan, maka saksinya saksi parpol. Kalau misalkan kesalahannya di DPD, maka saksinya saksi DPD. Jadi di PKPU 3 tahun 2019 itu jelaskan memang sangat detail di pasal 53, bisa kita buka sama-sama. Apabila terjadi kesalahan penulisan, maka yang salahnya itu dicoret secara horizontal. Coret 2 horizontal, kemudian diparaf oleh ketua KPPS dan saksi yang di pemilihan tertentu. Ya. Berarti ini seharusnya salah di sini. Di sini di cakra, kemudian di sini harusnya ada 1, angka 1 di partai nangka. Baik, untuk lebih jelasnya nanti bisa ditanyakan lagi di kolom komentar. Mudah-mudahan saya bisa menjawab. Nomor 2, Partai Nanas. Partai Nanas memperoleh 1 suara. Calon nomor urut 5 memperoleh 4 suara. Jadi, nah ini betul ini. Jadi 1 suara untuk partai dan 4 suara untuk calon nomor 5. Jadi jumlah 5. Lanjut kita ke partai nomor 3. Di sini partai nomor 3, Partai Mangga. Hasil Mangga mah. Partai Mangga memperoleh 5 suara untuk partai. Nah ini kenapa isinya beda-beda ya? Kita lihat dulu. Ini saya dapatkan soal dan jawabannya dari PPK. Jadi mohon maaf kalau misalkan terjadi kesalahan. Saya belum cross check lagi secara detailnya. Partai nomor 3 memperoleh 5 suara. Partai 3 memperoleh 5 suara, sedangkan di sini 8. Kemudian calon nomor 1 memperoleh 10 suara. Beda ya, ini beda sekali.
calon nomor urut 3 memperoleh 3 suara. Nah, kalau ini betul sama. Nomor urut 3 memperoleh 3 suara. Calon nomor urut 4 memperoleh 7 suara, betul. Calon anggota dewan memperoleh 5 suara. Anggota dewan nomor 5 memperoleh 5 suara. Calon nomor urut 6 memperoleh 9 suara. Beda ini 3 suara. Kemudian calon nomor 7, calon TMS katanya, memperoleh 6 suara. Nah, di sini katanya menurut soal, jadi untuk calon nomor 7 katanya calon TMS. Kalau misalkan TMS-nya sebelum pencetakan itu pasti dikasih tanda di sininya. Calon anggota dewan dalam kurung TMS tidak memenuhi syarat. Jika misalkan ada calon TMS yang dipilih, maka suaranya yang masuk adalah suara partai. Kita jangan fokus di sini karena di sini ada kesalahan ya. Seharusnya partai nomor 3 Mangga memperoleh 5 suara. Memperoleh 5 suara dulu, 5. Kita ganti dulu 5. Bisa nggak ya? Oh, tidak bisa. Memperoleh 5 suara. Kemudian calon nomor urut 1 memperoleh 10 suara. Calon anggota dewan nomor 2 memperoleh 5 suara. Calon nomor urut 3 memperoleh 3 suara. Calon nomor urut 4 memperoleh 7 suara. Betul ya? Tadi saya yang error ya berarti. Mohon maaf. Berarti penglihatan saya tadi yang error. Calon nomor urut 5 memperoleh 5 suara. Calon nomor urut 6 memperoleh 9 suara. Nah, kalau ini memang salah ya. Calon nomor urut 6 di sini ditulis 3, di sini ditulis 3, di sini 6. Seharusnya ini ditulis 9. Ditulis 3, di sini 9, seharusnya 9. Calon nomor urut 7 TMS memperoleh 6 suara. Di sini memperoleh 6 suara. Maka dari yang TMS, yang calon nomor 7 6 suara, 6 tambah 5. Seharusnya partai nomor 3 itu memperoleh kalau misalkan di sini memperoleh 5 suara, berarti 5 tambah 6, berarti memperoleh 11 suara ya. Harusnya memperoleh 11 suara. Dan di sini nomor urut 9 tidak disebutkan. Nomor urut calon dewan nomor 8 juga tidak disebutkan. Kita coba lihat jumlahnya. Misalkan 10 tambah 8 18 tambah 5 13 tambah 10 23 tambah 5 28 tambah 3 31 tambah 3 34 tambah 6 40 ya, kalau tidak salah ini. Kita hitung lagi. 8 10 18 tambah 5 23 23 tambah 10 33 38 41. Ya betul 50. Jadi di sini betul 50 jumlahnya. Tapi kalau kita cross check dengan soalnya ini tidak ada yang salah. Salah satunya calon TMS ini memperoleh 6 suara. Nomor 7. Ini harus dimasukkan ke partai suara partai. Suara partai jadi bukan 5 suara tapi 5 tambah 6 harusnya, berarti 11 itu.
Kita lanjut saja. Untuk Partai Markisa di sini tidak memperoleh eh, hak pilih, maksudnya tidak ada yang memilih, jadi 0. Kita lanjut ke partai nomor 5, Partai Pepaya. Kita lihat Partai Pepaya betul tidak pengisiannya. Partai nomor 5 Pepaya memperoleh 1 suara. Betul, 1 suara. Kemudian calon nomor urut 2 memperoleh 8 suara. 8 suara, betul. Calon nomor urut 3 memperoleh 1 suara. Betul. Jadi jumlahnya ada 10. Ya, betul. Kemudian nomor 6 Partai Rambutan. Mun Sunda mah Aceh. Partai Rambutan nomor 6 memperoleh 1 suara untuk partai, dan calon nomor urut 5 memperoleh 4 suara, jadi jumlah 5. Ya, ini cara penulisannya ya. Kalau dibahas sampai selesai ini terlalu panjang. Kita ke akhir saja. Di sini ada partai nomor terakhir yaitu 19 dan 20. Dicontoh ya. Ada 19 dan 20. Di Partai Kecapi ada 4 suara untuk partai, untuk calon tidak ada. Partai Salak juga sama, untuk partai saja cuma 2, untuk calon tidak ada. Jadi di sini ditulis 4-2 ya, pakai huruf. Kita lihat ke atas dulu. Jadi untuk pengguna hak pilih DPT Pileg 130 untuk laki-laki, 150 untuk perempuan. Jadi jumlah 280 hak pilih. Lumayan banyak ya tingkat partisipatifnya. Nah, untuk DPTB di sini ada 2. Seperti saya yang sebutkan tadi, laki-laki 2, perempuan 1, jumlah 3. Tapi di sini tidak dimasukkan karena beda dapil ya. Sedikit saya mengulas tentang DPTB. Jadi DPTB menurut PKPU 11 kalau tidak salah, DPTB itu maksimal 30 hari sebelum pemilihan bisa diurus. Tapi sekarang ada SE baru, hasil keputusan dari Mahkamah Konstitusi kalau tidak salah. Kita lihat saja, ini untuk pengalaman. Jadi SE terbaru tentang pemilih DPTB. Ini suratnya ditunjukkan untuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota. Jadi menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 20, maka bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut. Terkait pengurusan pindah memilih dalam pemilih dapat dilakukan sampai 7 hari sebelum hari pemungutan suara pukul 16. Jadi diperpanjang waktunya sampai 7 hari sebelum pemungutan. Ini bisa mengurus POM model A5 untuk pindah memilih ya. Dan hanya mengakomodir pemilih dengan keadaan tertentu. Jadi tidak semua pemilih mendapatkan A5 di sebelum 7 hari pemilihan. Yang mendapatkan hanya keadaan tidak terduga atau di luar kemampuan dan kemauan pemilih karena sakit, tertimpa bencana alam, menjadi tahanan karena melakukan tindakan pidana, atau menjalankan tugas pada saat pemungutan suara. Jadi ini bisa dijadikan alibi bagi KPPS atau saksi atau pengawas TPS yang bertugas bukan di domisili. Misalkan
bertugasnya di TPS yang berbeda. Ini bisa menggunakan POM model A5 sebelum 7 hari pemilihan. Ya, karena misalkan di daerah saya sendiri banyak KPPS yang bertugas di luar TPS-nya. Itu karena misalkan sedikit pertimbangan tentang SDM-nya misalkan. Atau misalkan ada pengawas TPS yang ditugaskan di luar TPS ataupun saksi juga sama. Jadi untuk yang menjalankan tugas pada saat pemungutan suara ini bisa atau misalkan ini bisa diartikan menjalankan tugas tersebut misalkan tugas pekerjaan negara yang lainnya, bukan hanya untuk pemungutan suara. Ini nanti bisa ditanyakan langsung ke KPU atau PPK-nya ya supaya lebih jelas. Yang jelas SE ini diperuntukkan untuk pemilih yang akan pindah memilih ya. Baik, kita lanjutkan lagi ke soal yang tadi. Jadi di sini untuk pengguna hak pilih sebanyak 280 ya. Sebanyak 280, lumayan banyak. Untuk dari DPD, DPT 280 dan dari DPK ada 2 ya. Jadi jumlah pengguna hak pilih 282. Pemilih disabilitasnya 5 dan jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya ada 3. Ada 3. Kita lanjut ke penggunaan surat suara. Jadi surat suara yang digunakan itu harus sama dengan jumlah pengguna hak pilih. Jumlah surat suara yang digunakan harus sama dengan pengguna hak pilih. Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2% adalah 306. Surat suara yang keliru coblos sebanyak 1. Jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai sebanyak 23. Nah ini jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 282. Jadi jumlah surat suara yang digunakan harus sama dengan jumlah pengguna hak pilih ya, 282. Di sini 282 tambah 23 tambah 1 jumlahnya harus 306. Betul ya? Betul, 2 tambah 3 5 tambah 1 6. Lanjut, berarti ini sudah selesai. Tinggal di akhir nanti di akhir tinggal tanda tangan pemilih. Jadi di sini ada data suara sah dan tidak sah. Jumlah seluruh suara sahnya 282. Jumlah suara tidak sahnya 0. Berarti surat suara yang digunakan sah semua. Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah 282. Ditetapkan di misalkan di mana di Parigi tanggal 17 bulan 4 2019. Di sini nama dan tanda tangan kelompok penyelenggara pemungutan suara. Ini sudah tanda tangan saksi partai politik. Di kolom komentar pada video sebelumnya ada yang bertanya tentang siapa yang mengisi model C hologram, C1 hologram dan salirannya. Itu KPPS ya. Semua anggota KPPS termasuk ketua yang menulis, tidak boleh orang lain. Kalau misalkan saksi atau pengawas melihat ada selain petugas KPPS yang menulis berita acara, maka pengawas TPS harus menegur, memberikan arahan supaya memberikan
masukan supaya menulis oleh KPPS seperti itu. Ini mungkin untuk penjelasan pengisian model C DPR RI ya, DPR. Pasti selama saya menjelaskan banyak sekali kesalahan dan kekurangannya. Mohon maaf, karena saya juga masih belajar dan pengetahuannya juga masih kurang. Jadi saya hanya ingin mencoba untuk menjelaskan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.